selalu merecehkan di mana-mana itu, sedangkan permasalahan tanah yang saya miliki sama si Udin Botak itu, sama Bang Udin Botak itu, kalian selalu ikut campur. Apaan? Kapan si Rai punya tanah di sana? Dan masuk rumah ini pun sebenarnya milik kami dengan si Udin, dengan Kang Udin Botak itu. Apa maksudnya? Mendingan kalian udahlah, jangan banyak urusan, biarkan kalian punya urusan sendiri. Kalian silahkan angkat kaki dari rumah ini juga, gitu kan? Ya Jordi, lebih baik kau sana lapor si Rai, biarin. Ini semua miliknya saya, Dacil dan Udin Botak. Udah puas, Dacil? Emang bagaimana kan? Sudah puas ini? Bukan masalah puas. Ini hak kami. Tentunya kami juga punya hak mempertahankan ini. Kenapa kalian mengaku-ngaku sama si Rai Lampung itu? Jelaskan, Bang Jordi. Kami Kira Sabuana sudah jelas, sudah membawa berkas dari Bang Rai. Iya, kalian bawa berkas, kami juga punya berkas. Berkasnya dilihat dulu dari kemarin, Dacil. Jangan pernah bilang bahwa ada berkasnya, ada dokumennya, tetapi kamu tidak pernah memperlihatkan ke kami. Betul kan? Betul. Bukan hak kalian melihat berkas kami. Nanti sendiri si Rai juga tahu. Nggak bisa lah begitu. Berkasnya semua sudah ada di sini. Apa di Udin Botak itu? Kita perlihatkan bareng-bareng, gitu kan? Iya, karena saya percaya sama rekan saya Udin Botak yang ada di Lampung juga, kan? Kita sinkronkan aja. Kamu mengakui punya berkas, kita sinkronkan saja antara berkas Bang Rai dengan berkasnya si Udin Botak itu. Ternyata si Udin Botak ini kan udah mempercayai kamu, Dacil. Kamu juga harus tahu dan paham, Dacil. Ya, Bang. Kamu juga lihat kan berkas-berkas yang ada di Udin Botak itu? Ya, kamu siap-siap saja anak buahnya ini, anak buahnya kamu ini, Dacil. Tetap saya tidak habis pikir sama kalian. Masuk Rai Lampung. Kamu di sini. Lebih baik kamu angkat kaki dari rumah ini, karena rumah ini juga akan kami kuasai. Kiraksa. Nah, sekarang gini aja. Kamu Dacil. Kami berdua tak akan ikut campur lagi urusan kamu soal tanah. Dan juga kami akan angkat kaki sekarang juga dari rumah ini kalau memang kamu bisa membuktikan. Kan saya udah bilang Raksa Buana bahwa berkas kami sudah di tangan Udin Botak. Nah, sekarang kamu jadi tidak dengar itu. Percuma kau banyak bacot di sini. Kalau kau tidak bisa membuktikan, sekarang juga ambil sama kau. Bawa berkas itu, ambil dari si Udin Botak itu. Dasar kalian ngeyel kalau dikasih tahu. Ngeyel gimana? Saya habis pikir sama kalian. Jadi urusan dengan kami itu jangan bertele-tele, Dacil. Kau bisa membuktikan sah menurut hukumnya, silakan. Ya begitu Bang Jordi. Betul. Udah kalian tidak udah usah banyak ngomong ke sana ke sini. Yang jelas kalian tinggalkan tempat ini. Saya tahu tujuan kamu, Dacil, dengan si Udin Botak. Tujuan kamu ini ingin merampas hak milik orang lain. Bukan merampas, kami mempertahankan hak kamu. Mempertahankan dasarnya apa? Dasar hukumnya saya pengen tahu. Iya, dan hak apa yang kau bicarakan? Hak siapa? Hak siapa? Kalian punya data, kami juga punya data. Hah? Mana datanya mana? Kami sudah memperlihatkan. Rai Lampung juga udah lihat datanya mungkin. Kalian aja yang dibodohi sama si Rai Lampung. Bang Rai Lampung tidak mungkin menguasakan kepada kami berdua, ya Dacil. Kalau memang Bang Rai sudah melihat bukti yang akurat dari si Udin Botak. Dan saya juga percaya si Kling juga tahu dan berkas kami itu sudah pernah melihatnya si Kling juga. Tahu bagaimana? Bahkan saksi hidupnya masih ada itu, yang kemarin kami ajak Bang Ider Alam. Betul dia Bang Jordi? Betul, betul. Hah? Betul. Jadi kau datang kemarin itu ingin menuntut apa sebetulnya? Silahkan kalian tinggalkan tempat ini, rumah ini. Ini termasuk aset kami dengan Udin Botak. Tinggalkan, maksudnya tinggalkan rumah ini. Ini aset siapa? Aset siapa? Aset saya dan Udin Botak. Dacil, Jil. Dikasih tahu kalian ngeyel ternyata. Kami bukan marah. Kami pengen ketawa lucu dengernya. Jil. Pada kalian nanti malu ketika kebenaran milik kami. Lebih baik kalian dari sekarang. Kebenaran apa yang kau bilang, Dacil? Hak kami. Hak yang mana yang akan kau tuntut? Apa kau?
Kau ini kiraksa nanti kau akan malu sendiri. Kami takkan malu karena Saya ini berbuat- hanya Bang Rai. Niat baik datang ke sini secara baik-baik, kalian tidak menerimanya. Niat kau bukan baik. Niat kau ingin ngerampas haknya Bang Rai. Baik Bukan gimana? merampas. Kami mempertahankan hak kami. Hak yang mana? Hak yang mana, Dacil? Kecil dengar pula ya. Kau bersama Abra datang kemari, kau diusir sama Udin. Ya, betul. Betul, Diusir sama Udin Botak, biar kau juga mengambil rumah ini. betul, Dan menurut kalian pula ini, rumah ini punya Udin Botak. betul, Sama Bang Ray pula. betul. Sekarang kayak gini saja. Udin Botak ini merasa beli tidak? Ya jelas sekali. Masa Kami beli? punya. Dia merasa beli. Iya. Dan kau diutus datang kemari dibayar sama dia. Apa memang dasarnya kau ini? Saya dengan Udin Botak itu bareng-bareng. Oh, barang-barang. Bareng-bareng gimana maksudnya? Mitra saya. Bareng-bareng gimana maksudnya? Ya, yang namanya menanam aset bagaimana sih Raksa Buana kau ini? Hah? Nah, pas waktu si Udin Botak itu katanya membeli tanah ini, berapa bang kau yang dipakai? Hah? Kau tidak usah tahu, itu urusan kami. Kenapa kau? Yang jelas kami merasa membeli tempat ini dan kalian hanya diutus Rai Lampung untuk menguasai lahan ini. Silahkan kalian. Tidak ada yang suruh menguasai lahan. Pada dasarnya ini rumah ataupun tanah punya pribadinya Bang Jordi, bukan punya si Botak. Kau dengar? Kalau memang mau tanah belilah kalian. Betul. Jangan akui. Kau datang kemari bawa ratusan preman di luar pulau itu apa? Untuk menyerang kami. Maaf kalian. Gimana, Bang? Di sini kan tempatnya 3 tempat ya. Iya. Dari sini, ini satu titik, Iya. kedua di sana, sebelah sana juga kan sama. Iya. 3 titik Oh, maksud iya. kau Iya. tempatnya? Iya. Ya salah tempat mungkin kau bukan di sini. Mana mungkin kami sudah mempelajari bahwa ini adalah titik-titik yang ditujukan Udin Botak itu. Mungkin mereka ini lagi mabok Bang Keli. Tidak tahu. Mabok bagaimana? Hah? Aku ini datang baik-baik ke sini mau memusyawarahkan ini dengan kalian, tapi kalian ternyata ngeyel. Kalau memang kau baik-baik, kalau memang kau mau musyawarah, tentunya kau bisa membuktikan. Bukti apa yang kau bawa, Dacil? Ya, bisa tahu kau Raksa Buana. Lebih baik kalian cepat tinggalkan rumah ini. Betul. Ini Jordi kamu ngaku-ngaku ini rumah. Dan lebih baik kalian yang pergi daripada saya timpuk kalian pakai botol ini. Hah? Dasar. Dan itu si Udin Botak kenapa tidak mau masuk ke dalam? Kenapa? Suruh ke sini si Udin Botak. Udin Botak biarkan. Karena dia merasa punya segalanya. Jadi cukup saya untuk menangani kalian-kalian seperti ini. Sombong kamu tadi. Sekarang kayak gini saja. Mau kau ini banyak preman, ratusan preman di depan, kau maupun kau ini sewa-sewa mafia mau kayak mana pun kami tak akan gentar. Iya. Karena pada dasarnya ini adalah haknya punya pribadi Bang Jordi. Betul. Bukan melainkan Dari punya si Botak. mana si Jordi ini punya hak di sini? Dan mana surat kuasa kau dari si Udin Botak mana? Jadi lebih baik si Udin Botaknya suruh masuk. Raksa Buana, kau tidak usah ngomong begitu. Artinya kau mengecilkan si Dacil. Kau memang sudah kecil. Kau ini salah Raksa Buana. Terlalu kau ini. Apa? sombong jadi orang. Kau itu kuntet, Dacil. Kuntet segala-galanya. Betul tidak Bang Jordi? Kau ini benar-benar orang yang tidak bisa diajak ngomong baik-baik Raksa Buana. Karena kau udah tidak pantas lagi diajak omong baik-baik. Kau itu patutnya dihajar sama anak buah kau ini si Abra gini. Si Hah? Jordi, si Buana sama si Kling ini nggak bisa dimusyawarah, kita bisa reda aja, ngapain susah-susah. Emang kalau kalian bisa Kalem, silakan. Ran, kalem. Nanti juga mereka kena batunya. Penyeretkan. Kita datang ke sini baik-baik, ngobrol baik-baik, sambutan seperti ini. Dan mereka tidak mengakui bahwa mereka ini tidak punya hak di sini. Termasuk kau Jordi mengaku-ngaku tempat ini. Bang Jordi sudah berapa puluh tahun tinggal di sini Bang Jordi? Saya sudah hampir 25 tahun. Nah, dengar oleh kau. Ya iyalah, orang si Udin Botak itu membelinya ini udah berapa tahun juga. Hah? Kenapa kami nggak urus dari kemarin-kemarin? Karena kami malu, banyak kesibukan. Buktikan saja Dacil, saya nggak mau banyak bicara. Ah. Saya malas berbicara sebetulnya. Dengar dulu ya. Dengan kalian. Kami di sini sedang banyak tamu. Jadi kalau kau datang kemari ingin tanah ini tanah itu yang tidak jelas asal usulnya, kau ini bawa sertifikat tidak apa tidak, sudah jelas-jelas sertifikat kami sudah komplit. Betul. Jangan mengganggu kami. Banyak sekali tamu yang sedang ingin berobat kepada Bang Jordi sama Ki Buana. Hei, maaf.
Kalau berbicara dokumen, apa sih yang kalian gak bisa palsukan? Bukan kayak mana Astagfirullahaladzim. maksudnya? Betul. Konyol ini dia. Makanya sekarang kalau memang kau merasa memiliki bukti yang asli, mana? Hah? Mana? Saya udah bilang dari tadi. Kau gak usah ngomong-ngomong bukti jelas kenyataan. Jadi percuma. Kau banyak bacot di sini, lebih baik kau keluar sebelum kami tipu pakai ini. Tanah yang tempo kemarin di lapangan juga Apa? itu milik si Udin Botak dan saya. Dan apa kau bisa membuktikannya? Dan saya udah patok, kenapa kalian juga mengaku di situ? Karena Bahwa itu bukan katanya milik kau. punya si Rai. Dari mana si Rai punya itu? Hah? Ya Itu jelas dong. berdasarkan surat-surat yang kami perlihatkan kepada kau, Dacil. Bos, gini bos. Kita kan setiap naruh patok, semuanya kan selalu datang. Setiap kita bikin patok, orang-orang ini kan selalu datang. Itu jelas sekali. Kami yang ngukurnya, kami yang matoknya. Kenapa? Karena si Udin Botak itu sangat bisnisnya luar biasa, di mana-mana dia beli aset. Tuh. Oh, aku paham sekarang kalian. Mundur. Aku paham. Kalian datang kemari ini. Yang pertama kalian tidak terima kan, ketika kalian ingin menguasai tanahnya Bang Ray, kami ganggu. Iya. Mereka yang tidak terima. Iya. Karena ketika mereka melakukan pematokan dan mereka ingin mengambil tanahnya Bang Ray, kita Kata ganggu. siapa tanah Bang Rai? Kau hati-hati. Dengar. Asal mualanya itu tanah itu, si Udin Botak ingin membayari kepada tanahnya Bang Ray. Betul. Dan Bang Ray pun tidak mau menjualnya. Dan alhasil si Udin Botak bersama kalian-kalian ini mengakui tanah itu dan memasukkan sertifikatnya. Ya, itu kebodohan si Rai. Si Rai itu sebenarnya benar mutlak udah ada akan tinggal dengan si Udin Botak itu. Kenapa sekarang sudah maju si Rai mengklaimnya lagi? Tidak mengklaim. Justru kalian yang ingin menguasai tanah itu. Jadi makanya aku paham kalian ingin tanahnya Bang Ray, tapi kalian ini ingin membayar kepada Bang Ray, tapi Bang Ray tidak menjual dan akhirnya kalian ini mengakuinya. Sudahlah, mau sampai kapanpun kalian tidak akan pernah menang walaupun kalian punya berkasnya kayak manapun itu. Dengar tidak? Datang kemari tujuan kau untuk menyetop kami kan? Datang kemari kau juga tujuannya ingin mengusir kami dari tanah ini. Jelas. Dan kau beralasan ini punya Udin Botak. Itu kau tahu. Sekarang kayak gini, mau kau berbusa kayak manapun, kami tak akan tinggalkan rumah ini karena ini punya jasanya punya Bang Jordias. Betul. Paham tidak? Dan mereka angkuh dan mereka kekeh. Benar. Nanti kita, berarti kalau kalian tidak bisa diajak bicara, mau gimana urusannya dengan? Gampang saja kalau masalah urusan terserah kalian. Kalian bawa preman ratusan preman di depan ingin menyerang siapa? Menyerang kami. Dengerin. Ah. Saya tidak mau mengganggu warga yang tidak berdosa di sini. Gara-gara harus ribut dengan kalian. Itu kau tahu. Kami tunggu besok sore Tidak usah tunggu di lahan yang kosong itu. Siapa yang di situ tumpah darah? Kalian atau Nah, kami? betul. Kebetulan pula. Ini kebenaran kami. Dacil, Ini hak kami. dengarkan. Kebetulan kalau memang kau besok ngajak kami ke situ, kebetulan kami juga besok mau matok. Jadi kalau kami kekurangan patok, kalian yang akan kami patok di situ sekalian. Udah sombong. Memang kunyuk-kunyuk macam kalian ini pantas untuk disombongi. Iya, saya juga nggak habis Iya. di sini sudah 25 tahun, tapi Dore. diakui. Dengerin. Saya juga malas berbicara dengan mereka nih. Saya bukan tidak menghormati ketokohan kalian semua di sini. Hmm. Kau selalu banyak tamu. Kau selalu ditanya orang. Sampai kami berbuat macam-macam atau berbuat yang tidak terhadap Kalau memang kami itu. kalau memang kau Dacil, kau menghargai dan menghormati kami ini sudah secara baik-baik menerima kalian. Tapi kenapa kau ratusan bawa orang preman-preman di luar? Buat apa kamu? Emang saya gentar dengan melihat preman kalian? Saya libas, saya pangkal kepalanya semua. Jujur, kau dalam hal ini ngomong dengan bukti pasti kau jago. Tapi ingat Jordi, Apa? kau punya teman. Kurang ajar kamu nunjuk-nunjuk dekat-dekat saya. Iya, tak sopan kau. Saya terima dengan baik kamu di sini. Iya. Kamu udah berapa kasar? Kau punya banyak murid, kau punya banyak apapun. Ingat, Apa ada dia? kami juga banyak pasukan Jordi. Suruh masuk ke sini, kami takkan takut. Kalau mau arogan silakan. Jadi saya tahan lagi emosi saya. Saya berbicara sekali lagi
Silahkan. Kamu dengan preman-preman kamu di luar itu. Leher gua masih ada nih, leher bos saya masih ada. Kurang ajar kamu Abraham. Bikin emosi saya kamu. Daripada kau setruk bengong sama si Jordi yang tidak bertanggung jawab ini. Depan. Kita datang ke sini baik-baik kan? Iya, saya Mereka yang baik. tidak menghormati kita. Tidak menghormati bagaimana? Saya dengan Kiraksa dan Bakeling dari tadi sudah jelas. Kami merespon dengan baik. Hah? Kamu mengaku tanah saya di sini. Hah? Kami dengan Kiraksa dengan Bang Keling suruh keluar apa maksudnya? Dasarnya apa kamu mengaku ini? Saya sudah 25 tahun dan keabsahan suratnya sudah jelas. Apa tujuan kamu? Kamu ini untuk merampas tanah-tanah orang, kan? Itu kau yang merampas. Kau terburu-buru bikin dokumen tempat ini sehingga kau bisa mengklaim bahwa ini milik kamu. Jordi. Cil, udah berisik Cil. Lebih baik kalian sudah sekarang juga angkat kaki pergi dari sini. Iya, Pak. Karena kedatangan kalian cuma mengganggu kami dan mengganggu tamu-tamu kami di sini. Udah, lebih baik pergi sekarang juga. Sebelum aku kasar pada kau, dah Cil. Bos, malam ini jangan berantem ya. Soalnya ini punya kita ini jangan sampai tantang. Iya, jangan sampai rusak punya kita. Mana punya mana? Ini lagi ngehayal. Ini di dalamnya. Sekarang lebih baik gini, kalau memang kau mau menginginkan rumah ini, lebih baik kalian baik-baik. Lebih baik kalian memintanya secara langsung ke Bang Jordi. Saya baik-baik. Namun dengan syarat kalian tobat dulu. Pasti Bang Jordi kasihkan rumah ini. Dengan syarat kalian tobat ya, Bang Geling ya. Hebat kalian. Lebih baik sadar kalian. Tobat. Tapi kalau begini caranya kalian ini ingin ngerampas dengan mengaku-ngaku. Iya, suruh tobat. Mau bayar berapa kita suruh tobat? Hah? Enak aja loh. Sudah gini saja. Kalau Astagfirullahaladzim. memang kalian ini ingin punya rumah, ingin punya tanah, usaha. Nah, dengar itu. Kami usaha dan Udin Botak udah jelas. Tapi usaha kalian ngerampas. Percuma Bang Keling. Dulu saya banyak peninggalan saya. Iya. Saya tinggalkan dunia saya, harta saya. Dia yang kelola. Mana sampai sekarang? Tidak ada yang berkembang. Orang begini orang serakah, licik. Makanya susah. Sekarang udah bergabung sama Udin Botak. Cukup. Ini padepokan. Ya, jangan nanti mobil Bang Jordi dia juga nanti diaku sama si Dacil ini. Iya. Itu mobil siapa itu? Mobil kau juga? Tidak akan Hah? mengakui yang bukan hak kami. Dan jelas tempat ini beserta isinya Aduh. kami dan Udin Botak. Sekarang lagi saja. Apa? Kau mau kayak mana? Kau kan tidak terima kami di sini, tidak mau pergi. Iya. Kau ingin menantang di mana? Besok sore aku tunggu di lahan yang kalian bongkar patoknya itu. Si yakin si Udi tidak mau masuk ke dalam. Gak usah, kamu dia gak usah masuk. Yakin tidak mau masuk. Iya, kalau masuk penggal sekali ya. Jadi Iya. kami menantang, kami semua datang ke sana dan pembuktian di sana. Boleh. Dan kau mau pakai hukum rimba. Bila perlu kalau kalian tidak paham dengan apa yang kami ucapkan. Baik. Kalau misalkan kau meminta hukum rimba, baik kita jalankan nanti di sana. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Iya. Betul. Sekarang dari aku bukannya sebetulnya tidak mau Bang Jor ini, bukan tidak bisa penggal kepala kau di sini. Berhubung di sini banyak tamu. Soalnya betul. bos kita Udin Botak itu kayak udah kaya raya kan bos. Iya, itu sifatnya membeli bukan merampas. Abraham, sekaya apapun, kalau memang orang itu sudah tidak punya harap dan adab, itu cuma hancur hidupnya. Ya, itu rumah urusan kami sama bos kami. Iya, kalian itu memangnya ya, kalau bukan memang di sini banyak tamu, saya udah mungkin bisa libas kalian. Terus sekarang lebih baik kalian sekarang kayak gini saja. Pergi dari sini, kita ketemu di Iya. sana nanti. Aku tak mau ini tamu-tamu yang datang di sini tuh. Masa terganggu, tidak ya? Kalian yang pergi dari sini. Astagfirullah. Udah, Dacil gini aja, kita turuti keinginan mereka, Bang Peling, Bang Jordi ya. Kami berbaik hati. Oke, kami akan beri apa keinginan kamu ya. Ya, lebih baik kau bawa saja ini asbak ini. Bawa sana pulang. Bawa. Biar nanti sore. Apa kau? Kau habiskan silakan terserah kau pakai. Kau sekarang Iya. mau kami antar dengan cara baik-baik atau mau dengan Apa mesti kita lempar ini ke luar ini? Saya Kunyuk-kunyuk di sini. sini masih punya kaki dan tangan. Apa kau? Anak buah saya banyak di sana. Tak takut kami. Jadi kalian di sini sudah tidak menghargai kami. apa menghargai kalian semua tidak perlu. Betul, nggak perlu dihargai kalian. Saya bukan tidak berani ribut di sini karena saya takut hancur ini tempat kami. Kalian maunya apa? Saya jabanin besok. Baik, kami Oke. akan datang semuanya. Dan kalau kau tidak tahu ini jalan keluarnya. Iya.
Keluar. Sekarang juga ada Cil, keluar. Kalah aja, Bang Lee. Saya bukan kalah Tidak, Bang. dan saya bukan tidak bisa duduk di tempat ini sekarang. Cuma saya datang ke sini awalnya baik-baik dan saya juga sebagai manusia harus memegang komitmen. Kalau kalian besok tidak datang, Ya. berarti kalian siap-siap kosongkan tempat ini. Siap. Apaan? Astagfirullah. Pergi sekarang juga. Ada jalan keluarnya sih. Udah, antarkan aja kira sabuana. Ini keluarkan Iya. ini Kita tamu. pergi aja, nggak apa-apa. Udah, pergi kau sekarang juga. Pergi. Rasa benar. Tenang, gimana? Kita besok sore urusannya dengan saya. Hah? Sekarang juga ayo. Kalau mau sekarang kau, kenapa harus nunggu besok kau? As. Pergi sekarang juga. Tunggu Jangan besok. ajar kau. Sedikit kesalahan. Dia pergi udah. Kesel saya mendengarnya. Oke. Siap. Iya. Udah. Gimana Bang Keling, Bang Jordi menghadapi mereka ini harus kita gimana kan itu? Saya sendiri Hah? kedatangan si Dacil ini ada lucunya, ada gemesnya, ada pengen marahnya. Bang Geling, kira-kira. Iya betul. Ternyata duduk di sini mengaku-ngaku pada fokus ini. Apa maksud tujuannya mereka? Yang jelas-jelas keabsahannya, dokumen saya sudah jelas. Surat-surat ini sudah jelas legalitas. Iya. Apa maksudnya? Emang ini nggak ada suratnya? Ada. Saya juga tadi seketika mendengarkan diakui sama dia suruh keluar, saya nggak mau ngomong dari tadi. Sudah kesel sebetulnya. Ya. Cuma di sini masih banyak tamu Bang Geling. Saya hargai. Betul sekali. Menjaga kenyamanan mereka. Iya, apalagi kan sudah banyak yang tiru juga istirahat. Betul, yang istirahat dirasa. Apalagi yang dari jauh juga tamu-tamu Bang Jordi kan. Betul. Jadi kayak gini, sahabat dimanapun ini masih live. Jadi Dacil itu dia bekerja sama dengan Udin Botak Iya. yang sedang dikejar sama Bang Ray Lampung. Banyak sekali itu anak buahnya Udin Botak itu mengakui sebetulnya ingin tanahnya Bang Ray, cuma Bang Ray tidak menjualnya. Makanya Bang Ray mempertahankannya, pasti mereka ini kan mempergunakan dengan yang salah. Betul. Dan tiba-tiba si Dacil datang kemari itu bersama Udin Botak ingin mengusir kita. Enak rupanya. Astagfirullahaladzim. Mana pribadi punya Bang Jordi, rumah pribadi punya Bang Jordi. Itu Udin Botak tiba-tiba datang kemari ingin mengakuinya. Iya. Susah. Aku tahu mereka ini kuat. Iya. Udin Botak kuat, punya ilmu juga luar biasa. Makanya mereka ini seorang-orang seperti itu. Makanya kami pun tidak tinggal diam. Dan gini Bang Keling, Bang Jordi, mungkin bisa saja ini besok-besok kalau hari ini rumah Bang Jordi, besok-besok bisa jadi rumah saya. Betul. Diakui juga oleh mereka. Hah? Iya. Makanya kita berperhatian kita. Iya. Ini, Waduh. Jadi semacam mereka itu dendam pribadi. Dendam pribadi, bukan yang lainnya. Dendam pribadi antara Bang Ray bersama kita, karena kita kan membantu Bang Ray. Jadi akhirnya yang diserang itu yang membantu Bang Ray. Iya. Betul. Makanya kita pun tidak akan tinggal diam. Saya sebetulnya biarpun ini si Udin Botak ya, ilmunya tinggi. Bagaimanapun saya tidak pernah gentar Bang Geling. Ya. Seketika saya memang berjuang ya, kira sabuana, Iya. berjuang di jalan yang benar, kita lihat fisabilillah. Bagaimanapun kita tidak pernah gentar sedikit pun. Dan Saya akan lawan. apalagi kita mempertahankan hak Betul, kita sendiri. mempertahankan hak. Ya betul. Gitu. Betul sekali. Iya. Sebentar Bang Jordi, dilanjut saja dulu. Iya. Lanjut. Jadi begini juga Pak, ini Bang Jordi, kita pesan kepada para sahabat, perjuangkan Betul. apa yang benar menjadi hak kita, kita perjuangkan. Betul. Ya. Dan jangan sekali-kali kita untuk mengakui haknya orang lain. Betul. Bukan begitu Bang Jordi? Betul. Apalagi ini terkait tanah. Nah, betul. Sejengkal atau setengah jengkal pun Iya. jangan pernah melewati batas Betul. tanah orang lain. Iya, Karena bagaimanapun itu akan dipertanggungjawabkan di akhiratnya. betul. Jadi kita edukasi kita ini mudah-mudahan ya untuk para sahabat juga dimanapun berada, kita juga harus tetap waspada, berhati-hati. Seketika kita berhadapan seperti ini dengan siapapun itu, kita juga harus dengan teliti, jelas. Atau ada jual beli juga ya. Betul. Beli tanah kita harus lebih jelas. Iya. Oh, dokumennya ada, di situ ahli warisnya berapa orang gitu Betul. kan. Itu harus jelas, ada persetujuan ahli waris juga. Dan jangan lupa Mm-mm. harus ada saksi. Betul. Minimal 2 orang. Betul, Begitu kan ya. betul. Dari kedua belah pihak, Betul. antara si jual dan juga si pembeli. Betul, supaya legalitasnya Betul. ini memang berdasarkan hukum. Iya. Seperti itu. Jadi kita hanya sekedar mengingatkan, saya juga memang lucu lah dengan adanya si Dacil mengakui karena ada Udin Botak ya, gitu ingin membeli tanahnya Bang Ray. Iya. Ternyata Bang Ray nggak mau kan? Gimana Bang Ling? Gimana? Itu pasien yang kena sihir ataupun kena guna-guna itu mulai hangat lagi. Astagfirullahaladzim. Kita lekas. Ya, doakan para sahabat. Jadi gimana ya? Coba Gimana? sebelah sana. Jadi sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Aku ambil
Dari tadi udah mulai. Mas, istighfar Mas. Tolong saya, Ya, muji. Bang Jordi, tolong saya. Oh, ini madu saja. Insya Allah bisa menetralisir semua yang ada di badannya. Sambil dibantu gerak saya. Wah, Ada yang jalan di sini. iya. Oh, Sambil berdikir aja, Mas ya. Nah, istighfar banyak. Istighfar. Astagfirullah. Coba, Bismillah dulu. Bismillah. Bismillah Mas. Ini mangapin mulutnya. Mulutnya. Bismillah. Yang ini agak panas. Oh, iya. So, Ya sambil sedikit diolesin mungkin ke perutnya ini. perutnya. Iya. Karena ada yang bergerak-gerak juga ini di Iya, masuk, perutnya ini. soalnya. Tapi ini Bang Jordi, Ya. kayaknya mereka ini kan para ini tidak tahu ini punya permasalahan dengan siapa. Betul, tidak tahu karena beliau pun belum berbicara di mana. Iya. Yang jelas dia itu sempat mengasih kisi-kisi bahwa dia punya masalah dengan temannya. Ini tentang terkait lahan parkir. Kita dengan Astagfirullah. dirasa waktu semalam itu kita kan istiqoroh. Dari hasil istiqoroh ini memang dia ini batal ini sahabat dekatnya. Sahabat dekatnya dalam istiqorohnya ada petunjuk lah dari Allah. Bang, ada yang jalan di sini, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Gimana? Udah nggak ada. Yang kupik, ya bukan kupik pula. Sambil berdikir aja dalam hati, Mas. Dia pun banyak sekali mempunyai wapak. Iya. Mungkin ini salah satu jawara. Iya, memang ini terlalu arogan juga. Ya, Bahasa-bahasa. betul. Iya, bahasanya dia ya. Dan ini Bang Jordi, Bang Keling ya. Ini si Mas ini kalau badannya kosong ini ya, mungkin udah lewat juga ini orang. Ya, cuman alhamdulillahnya tadi itu kata Bang Keling dia juga tidak kosong lah badannya gitu ya. Iya. Gitu. Makanya nanti mungkin kita fokus kalau pengobatan ini. Iya. Kita buang semuanya karena kasihan pulang. Iya. Dan istrinya pun sudah menangis-nangis terus. Oke, siap. Kameramen itu sampai yang lain suruh kesini saja, suruh Yang ngebantu. bawa ke sini biar Iya. Iya, kita bantu sholawat nanti. Oh. Ayo. Mas sambil berzikir aja ya. Zikir aja. Terima kasih. Allah. Banyak. iya ini yang Astagfirullahaladzim. bisa kita hindari dengan kita bersolawat berzikir ya. Betul. Dan ini pun buat sahabat dimanapun berada pelajaran buat kita semua. Betul. Karena pada dasarnya selalu berhati-hati ketika menggunakan ucapan atau tulisan. Betul. Takutnya menyakiti hati orang. Dan orang tidak ada yang tahu. Betul. Jadi menyakiti perasaan orang dengan perkataan kita, perbuatan kita, perilaku kita. Betul. Akhirnya orang yang tidak suka kepada kita berniat jahat kepada kita. Termasuk abang yang tadi. Betul. Sebetulnya dia pun itu wafaknya banyak sekali. Betul. Mungkin salah satu Jawa tidak tahu, mungkin salah satu yang pegang tempat. Iya. Tapi datang ke sini minta bantuan, sebetulnya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma perantaranya melalui menjadi Betul. Dan alhamdulillah sudah kita kasih madu. Berapa hari? Sudah 2 hari ya? 2 hari. Sudah 2 hari sama 2 hari. Sudah 2 malam. Kasih madu dan ada beberapa yang keluar. Iya. Itu tadinya kan di papa ya, sama keluarganya. Tidak bisa sama sekali, tidak bisa Di jalan ya. tidak jalan. Dan di sini pun alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Amin. Dan ini pun sebetulnya pelajaran sangat penting ketika kita pun mempunyai masalah. Alangkah bagusnya banyak kita istighfar. Betul. Jadi biar tidak ucapan kita ataupun lisan kita itu menyakiti orang. Jadi yang ada begitulah. Karena itu masalah sekali. Betul. Ya. Nah di sini pun sahabat dimanapun berada, kalaupun sahabat juga yang ingin silaturahmi ke tempat Bang Jordi secara langsung, silahkan datang ke tempat Bang Jordi. Kalaupun sahabat ingin menelpon kepada Bang Jordi secara langsung, silahkan sahabat telepon kepada Bang Jordi. Dan pertempatan tempat Bang Jordi di Maja di Permata Kalimaya 1. Dan di sini kalau misalkan sahabat tidak tahu ada ingin membawa kendaraan pribadi,
ingin naik angkutan umum nanti akan kita arahkan. Ya. Kan simpan nomornya Bang Jordi 0857 16408991. Karena banyak sekali Iya. para sahabat yang bertemu dengan Ibuana, Iya. Bang Jordi, ingin silaturahmi, ingin konsultasi. Insya Allah, kalaupun kita bisa mengasih jalan keluar, kita akan keluar. Insya Allah, insya Allah. Tapi ingat, pada dasarnya sahabat selalu kutekankan, jangan percaya kepada benda, jangan percaya kepada manusia. Yakinkan, tanamkan diri kita kepada Allah. Betul. Biar semuanya berjalan dengan Iya. baik. Mungkin Bang Jordi dan Ibuana ada yang mau disampaikan kepada sahabat. Ya silakan Bang Jordi dulu. Untuk para sahabat juga dimanapun berada, saya hanya sekedar mengingatkan ya dengan cara menjaga lisan kita, pedang tajam tapi lidah kita, omongan kita bisa lebih tajam. Jadi bagaimanapun kita harus bisa menjaganya, karena dengan cara omongan yang memang kita disangka baik buat kita, tapi kalau kita sampaikan kepada orang lain itu akan menjadi permasalahan timbulnya. Betul. Makanya kita harus jaga lisan kita, omongan kita, bagaimana untuk menjaga ketersinggungan orang lain, supaya ini langkah untuk baik komunikasi atau menjalin silaturahmi dengan baik. Bagaimanapun kita untuk para sahabat juga dan untuk saya juga. Jadi saya untuk belajar bagaimana caranya saya menjaga lisan saya supaya tidak ada ketersinggungan, tidak ada kesakit hatian. Betul. Jadi kalau orang yang sudah sakit hati atau sudah kecewa dengan bahasa kita, itu akan menjadi penyakit terhadap kita. Jadi kita jaga tingkah laku kita, adat kita, akhlak kita, sopan santun kita. Insya Allah terakhirnya lisan kita. Jadi insya Allah itu akan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dan kira-kira bagaimana? Iya. Untuk mengenai masalah lisan tadi sudah dipaparkan oleh Bang Jordi, para sahabat. Kalau saya menambahkan sedikit ya, ketika kita mendapatkan cobaan atau ujian sakit, apapun itu sakitnya, kita lebih terutama kita introspeksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, dan contoh seperti ya si Mas tadi itu, si Abang tadi itu ya. Dia itu mungkin ada satu problem ya, namun kembali lagi ke dirinya. Betul. Gitu ya. Nah, makanya tetap bermunajat kepada Allah, dan adapun si Mas tadi datang ke Bang Jordi, kepada kita semua, kita hanyalah satu jembatan, wasilah sababiyah. Nah, hakikiahnya itu Allah. Makanya kita tetap bermunajat kepada Allah, kita meminta kepada Allah, insya Allah gitu ya. Yang awalnya dari Allah, datangnya dari Allah, kita minta kembalikan lagi oleh Allah, kan begitu ya Bang Jordi, Bang Keling ya. Mungkin cukup para sahabat dari saya, yang mohon doanya juga kepada para sahabat semuanya, agar kami semua tetap diberikan kekuatan iman Islam kami, kan gitu ya, dan kami mendapatkan ridhonya Allah, kan gitu ya, dalam membantu sesama hamba, kan begitu ya. Dan dalam membantu kami insya Allah ikhlas, ya Bang Jordi ya, Bang Keling ya. Mungkin begitu saja Bang Keling, Bang Jordi. Atas dukungan para sahabat juga ya. Iya. Insya Allah Allah akan membalas ya. Amin. Akan membalasnya. Jadi dukungan, Amin. tadi support, doa Amin. terhadap kami. Amin. Mudah-mudahan Allah selalu membalas Amin. semua kebaikan para sahabat. Amin. Amin ya Allah ya mujibas syailin. Amin. Dan di sini para sahabat dimanapun berada, ingat baik-baik ya. Selalu berhati-hati ketika ada oknum yang mengaku mengatasnamakan Bang Jordi, Betul. yang mengaku mengatasnamakan Firasat Tuhan, Betul. ada oknum yang mengaku mengatasnamakan Rabbit Cakra, Iya. dan ada oknum yang mengaku mengatasnamakan Bang Ray. Selalu berhati-hati. Iya. Ingat, selalu berhati-hati. Iya. Bang Jordi, gimana? Iya. Mungkin kita fokus ngobrol saja. Iya. Insya Allah siap. Nanti kita rekor lagi. Ya, bismillah.